Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar membaca tafsir Al-Maraghi, surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min sama rotir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wahum fiha khalidun. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang-orang kafir dan siksaan yang disediakan untuk mereka, selanjutnya Allah mengakhiri dengan berita gembira bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, berupa kenikmatan surgawi yang abadi. Demikianlah metode Al-Quran di dalam menyampaikan permasalahan yang membarengkan antara ancaman dengan berita gembira sebagai support untuk melakukan perbuatan yang mendapatkan ridho Allah. Hal ini sekaligus merupakan cambuk pencegahan dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Berita gembira itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah menjanjikan kepada mereka surga yang dipenuhi dengan berbagai kenikmatan dan kelezatan. Mengenai perincian kenikmatan dan kelezatan surgawi, hal ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tetapi yang jelas, berdasarkan riwayat hadis, kenikmatan tersebut lebih lezat dibanding kenikmatan duniawi. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas bahwa nama-nama benda surga yang ada di dunia ini hanyalah nama saja, bukan nama sebenarnya. Di dalam kitab As-Sahihain Bukhari dan Muslim disebutkan di dalam hadis qudsi yang berbunyi, a'dadtu li'ibadi ma la ainur ra'at wala uzunun sami'at wala khotoro ala qalbi basir, yang artinya, kami telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang taat sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terfikirkan oleh umat manusia. Makna hadis tersebut menjelaskan firman Allah yang berbunyi, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaro bima kanu ya'malun. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat
yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di surat As-Sajdah surat 32 ayat 17. Wa basyiril ladzina amanu. Al-basyara artinya memberi berita yang menggembirakan. Amanu artinya beriman kepada Allah dan sifat-sifatnya yang dijelaskan oleh dalil nakli dan diperkuat oleh dalil akli. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada yang dibawa olehnya. Beriman kepada hari kemudian, yakni semua orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Iman ini tidak akan bisa meresap ke dalam hati kecuali dengan kemantapan hati berdasarkan alasan yang tidak diragukan kebenarannya. Alasan yang paling kuat ialah menunjukkan Al-Quran, yakni perintah memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini dan yang ada pada diri manusia. Seseorang akan dapat meraih keyakinan iman setelah melakukan penyelidikan dengan memikirkan kejadian alam yang ada di sekitarnya atau tanda-tanda yang ada pada dirinya sendiri. Hal ini akan dicapai setelah jelas betapa hebatnya kekuasaan Maha Pencipta dalam menciptakan semua yang penuh dengan keajaiban dan keindahan yang memukau. Wa amilus solihat. Amal soleh merupakan perbuatan yang sudah terkenal di kalangan umum. Sebab Allah membekali manusia secara fitri, sesuatu yang dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Tetapi sebagian umat manusia ada yang tersesat karena sesuatu yang menimpa dirinya, baik berupa penyelewengan atau pelanggaran terhadap petunjuk. Kemudian kebiasaan yang mudarat, lebih-lebih masalah tersebut dijadikan sebagai standarisasi norma kebaikan dan kejahatan, sekalipun masalah tersebut bertentangan dengan fitrah yang ada pada diri mereka. Hal tersebut telah ditegaskan oleh hadis yang mengatakan kullu mauludi yuladu alal fitrah fa abawa yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan bersama dengan fitrah pada dirinya. Hanya kedua orang tuanya yang akan menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Al-Quran telah menjelaskan amal soleh di dalam beberapa ayat berikut ini. Qul aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim khafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famanib tago waro azalika faulaika humul adun wallazina hum
li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafizuna ulaika humul warisun alladzina yurisunal firdaus hum fiha khalidun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Mereka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janji-janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 1-11. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Iman Farah mengatakan jannah surga ialah kebun kurma, sedang Firdaus adalah kebun anggur. Pengertian yang dimaksud di situ ialah tempat yang langgeng di akhirat yang disediakan Allah khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Hal ini sebagaimana Allah menyediakan mereka sebagai tempat orang-orang. Hal ini sebagaimana Allah menyediakan neraka sebagai tempat orang-orang kafir. Sikap kita sekarang hanyalah mengimani adanya kedua tempat tersebut secara bulat, tanpa menyelidiki lagi apakah hakikat keduanya dan bagaimana keadaan keduanya. Al-anhar ialah bentuk jamak, sedang mufrad tunggalnya adalah an-nahar atau an-nahar. Artinya ialah tempat mengalirnya air, lebih besar dari saluran dan lebih kecil dibanding danau, seperti sungai Nil di Mesir, sedang mengalirnya sungai di bawahnya, sama seperti pohon-pohon yang kita saksikan yang berada di tepian sungai. Kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzalladzi ruzikna min qablu. Ketika mereka menerima rizki di surga berupa buah-buahan, mereka mengatakan, inilah hasil yang telah dijanjikan kepada kami ketika di dunia sebagai imbalan atas amal soleh kami. Pengertian perkataan mereka ini sama dengan ungkapan Al-Quran yang di dalam ayat yang berbunyi wa qalul hamdulillahillazi sodaqona wa'dahu wa aurasanal ardo natabau wa'u minal jannati haitsu nasya. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Surat Az-Zamur surat 39 ayat 74. Wa utubihi mutasabiha, artinya
Rizki surga berupa buah-buahan itu bentuknya hampir bersamaan, tetapi rasa dan kelezatannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka di surga nanti telah disediakan istri-istri cantik, bersih dan suci. Bidadari-bidadari tersebut sama sekali tidak mempunyai cacat. Tidak sebagaimana wanita-wanita yang ada di dunia, bidadari tersebut juga tidak pernah mengalami masa haid atau nifas. Akhlak mereka pun baik tanpa cela. Adanya bidadari yang akan menemani sebagai istri di akhirat nanti termasuk masalah gaib. Artinya kita hanya beriman akan adanya hal tersebut berdasarkan pemberitahuan Allah. Lebih dari itu kita tidak bisa mengetahui secara terperinci. Hal ini dikarenakan kehidupan di akhirat itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Di akhirat sama sekali tidak ada aib atau cacat, baik di dalam makanan, minuman, atau melakukan hubungan dengan istri. Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna ahlal jannati ya'kuluna fiyuha wa yasrobuna wala yadfuluna wala yabuluna wala yataghawwaduna wala yatamakhatuna." Qalu fama balud to'ami qala yusa'u wadas hun karas hil miski wa yul himunan nas biha wat tahmida kama tul hamunan nafsa. Sesungguhnya ahli surga itu mereka makan dan minum tetapi tidak pernah meludah dan tidak pernah kencing. Mereka tidak pernah berak dan tidak pernah mengeluarkan riak. Para sahabat bertanya, bagaimana rasa makanan di surga? Nabi SAW menjawab, sangat lezat rasanya dan baunya sangat wangi bagai minyak kasturi. Mereka pun selalu mengucapkan tasbih dan tauhid sebagaimana mereka bernafas. Wahum fiha khalidun. Al-khulud artinya diam lama sekali. Di dalam kitab dikatakan bahwa kata tersebut termasuk salah satu kalimat yang dipakai oleh orang Arab. Khalada fulanun fi, ia mendiami penjara sangat lama. Al-khulud menurut istilah syara ialah menetap secara abadi, langgeng. Mereka keluar dari surga dan tidak akan mati. Mereka hidup untuk selamanya dan tidak ada batasnya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bermanfaat untuk yang membaca dan yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.